muda sehat tanpa diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin nama aku Ale Dwenanta, NIM aku 0801221141. Aku berasal dari PKIPA semester 6. Di sini aku mau buat video edukasi dari mata kuliah pengembangan media dengan dosen pengampu Ibu Miftahur Rahman SKM MKM. Bingung, kenapa sih remaja perlu tahu tentang diabetes mellitus tipe 2? Terus, apa sih emang tujuan dari edukasi DM ini? Dan yang terakhir, kenapa sih kita harus peduli? Pasti pada bertanya-tanya kan? Sini, aku kasih tahu. Yang pertama, mengapa sih remaja perlu tahu tentang diabetes mellitus tipe 2? Ya karena diabetes mellitus tipe 2 adalah salah satu penyakit yang semakin banyak dialami oleh anak muda akibat pola hidup yang kurang sehat. Remaja seringkali kurang menyadari risiko dan gejala awal diabetes. Pengetahuan sejak dini dapat membantu mencegah dan mengurangi risiko terkena diabetes di masa depan. Lalu, apa sih tujuan dari edukasi ini? Yang pertama, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dengan memberikan informasi yang benar tentang apa itu diabetes mellitus tipe 2, faktor risiko, gejala, dan juga dampaknya. Lalu yang kedua ada untuk meningkatkan kesadaran dengan mengajak remaja untuk peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, mendorong perubahan perilaku dengan mengajak peserta untuk mulai menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, rutin berolahraga, dan menghindari kebiasaan buruk. Dan yang terakhir, kenapa sih kita harus peduli? Karena remaja adalah generasi penerus. Kesehatan remaja menentukan kualitas generasi masa depan. Lalu, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dengan edukasi, remaja dapat mencegah diabetes sebelum terlambat. Dan terakhir, membangun komunitas sehat. Remaja yang sadar kesehatan dapat menjadi contoh bagi teman-temannya. Apa sih sebenarnya diabetes mellitus tipe 2 itu? Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan efektif atau resistensi insulin, atau tidak memproduksi cukup insulin untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Insulin adalah hormon yang membantu gula darah atau glukosa masuk ke dalam sel tubuh sebagai sumber energi. Jika insulin tidak bekerja dengan baik, gula darah akan menumpuk di dalam darah. Mengapa sih remaja bisa terkena diabetes mellitus tipe 2? Karena dulu, DM tipe 2 lebih sering terjadi pada orang dewasa. Namun, sekarang semakin banyak remaja yang mengalaminya karena perubahan gaya hidup, seperti pola makan tidak sehat dan kurang aktivitas fisik. Remaja yang sering mengonsumsi makanan cepat saji, minuman manis, dan jarang berolahraga memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes mellitus tipe 2. Faktor risiko pada remaja. Yang pertama, obesitas. Berat badan berlebihan, terutama di area perut, meningkatkan risiko DM tipe 2 karena tubuh jadi sulit merespon insulin. Yang kedua, pola makan tidak sehat. Sering makan makanan tinggi gula, lemak, dan kalori. Yang ketiga ada kurang aktivitas fisik. Jarang olahraga, jarang bergerak, membuat tubuh tidak membakar gula dengan baik. Lalu ada faktor genetik. Jika orang tua atau saudara kandung punya riwayat DM tipe 2, risiko remaja terkena penyakit ini juga meningkat. Lalu yang terakhir ada kebiasaan buruk. Merokok dan konsumsi alkohol juga meningkatkan risiko. Apa sih gejala DM tipe 2 pada remaja? Yang pertama ada sering haus dan lapar berlebihan. Lalu yang kedua ada sering buang air kecil. Yang ketiga ada berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Lalu yang keempat ada mudah lelah dan lemas. Yang kelima, luka sulit sembuh, sering infeksi, atau kesemutan di tangan atau kaki. Dan yang terakhir ada penglihatan kabur. Jadi yang aku sebutin tadi itu adalah gejala-gejala pada remaja. Ayo coba kita lihat pada diri kita sendiri. Apakah ada gejala-gejala seperti itu pada diri kita? Apa sih dampak jangka panjang dari diabetes mellitus tipe 2 ini? Kalau kita nggak bisa mengkontrol, DM tipe 2 ini bisa menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, dan juga kerusakan saraf loh. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya dengan cara yang pertama, pola makan sehat. Kurangi makanan atau minuman manis dan cepat saji, perbanyak sayur, buah, dan makanan yang berserat. Yang kedua, ada aktif bergerak. Lakukan olahraga rutin minimal 30 menit setiap hari. Yang ketiga, jaga berat badan ideal. Hindari obesitas dengan gaya hidup sehat. Yang keempat, hindari rokok dan alkohol. Yang kelima, rutin periksa kesehatan, terutama jika punya faktor risiko keluarga. Nah, apa sih bedanya DM tipe 1 dengan tipe 2?
Kalau DM tipe 1 adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak sel beta pankreas yang memproduksi insulin, sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin sama sekali. Jadi, kondisi ini biasanya muncul pada anak-anak atau remaja dan berkembang dengan cepat. Penderita DM tipe 1 harus mendapatkan insulin dari luar, biasanya melalui suntikan, agar gula darah tetap terkontrol. Lalu bedanya sama DM tipe 2 ialah kalau DM tipe 2, tubuh masih memproduksi insulin, tetapi sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif atau resistensi terhadap insulin tersebut, sehingga gula darah tidak bisa digunakan dengan baik dan menumpuk dalam darah. DM tipe 2 ini lebih sering terjadi pada orang dewasa, tetapi kini juga banyak ditemukan pada remaja akibat gaya hidup tidak sehat seperti obesitas dan juga kurang aktivitas fisik. Gejala DM tipe 2 muncul perlahan dan sering tidak disadari sampai komplikasi terjadi. Pengobatannya meliputi perubahan gaya hidup sehat, obat, dan kadang insulin jika diperlukan. Jadi, singkatnya, DM tipe 1 adalah kekurangan insulin total akibat kerusakan autoimun, sedangkan DM tipe 2 adalah gangguan penggunaan insulin oleh tubuh yang disebabkan oleh resistensi insulin dan faktor gaya hidup. Kesimpulannya ialah diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah akibat tubuh tidak mampu menggunakan hormon insulin dengan baik, atau resistensi insulin, atau produksi insulin yang tidak mencukupi. DM tipe 2 bisa menyerang siapa saja, termasuk remaja. Tapi kabar baiknya, penyakit ini bisa dicegah dengan gaya hidup sehat. Yuk, jadi remaja hebat tanpa diabetes. Mulailah dari hal yang sederhana, seperti makan sehat, aktif bergerak, dan hindari kebiasaan buruk. Jadilah generasi muda yang cerdas, sehat, dan peduli pada diri sendiri serta orang di sekitar. Ingat, masa depan yang cerah dimulai dari tubuh yang sehat hari ini. Ayo buktikan kalau kamu bisa hidup sehat dan bebas diabetes. Sekian video penjelasan dari aku. Harapannya, semoga video ini bisa bermanfaat dan membuat kita sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.